Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, sehingga masih bisa belajar ya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, tabi'in, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Amin. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Tema kita kali ini yaitu bab 7, kelas 9, yaitu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodo dan qadar. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kodo dan qadar? Ya. Kodo dan qadar ini adalah dua konsep penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya adalah bagian dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Jadi kodo itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Pengertiannya adalah bahwa kodo itu keputusan atau ketetapan Allah yang sudah pasti dan terjadi dalam hidup seseorang. Contohnya di sini, kelahiran, kematian, dan segala hal yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali. Selanjutnya, definisi qadar. Qadar adalah ketentuan Allah dalam proses takdir. Hanya Allah yang berlaku pada setiap makhluknya di dunia. Contohnya di sini, rezeki, jodoh, kehidupan, dan ujian yang akan kita hadapi. Jadi perbedaannya, kalau kodo itu adalah perwujudan kenyataan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya, sedangkan qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Macam-macam takdir. Nah, takdir ini ada dua. Yang pertama itu adalah takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diubah karena sudah ditentukan oleh Allah sejak awal. Dan takdir mubram ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan tidak ada perubahan yang bisa terjadi. Seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa takdir mubram ini seperti kelahiran, kematian. Jadi yang bersifat permanen atau mutlak. Ciri-cirinya, takdir mubram Ciri-ciri takdir mubram ini takdir yang pasti dan sudah ditentukan sejak awal. Terus tidak dapat diubah oleh usaha atau doa manusia. Berkaitan dengan hal-hal yang sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah seperti kelahiran dan kematian, nasib tertentu yang tidak bisa dihindari. Takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah salah satu jenis takdir dalam Islam yang memberikan ruang bagi upaya dan ikhtiar manusia. Takdir ini menggambarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terbuka pada perubahan, tergantung pada usaha dan doa yang kita lakukan. Adapun ciri-ciri dari takdir mu'allaq, yang pertama terdapat unsur usaha manusia, yang kedua terbuka pada perubahan, yang ketiga dipengaruhi oleh doa, dan yang keempat tidak bertentangan dengan takdir Allah. Jadi meskipun kita berusaha dan berdoa, kita harus tetap yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dan doa kita hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dari takdir mu'allaq di sini kesehatan. Ya, kalau kita mau sehat, maka kita harus berusaha dan berdoa gitu. Dan rezeki. Itu adalah ciri-ciri dari takdir mu'allaq. Dalil nakli terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 11 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi, kita harus mengubah keadaan diri kita sendiri. Misalnya apa di sini? Kita mau pintar, maka kita harus berusaha, yaitu dengan belajar. Jadi, yang namanya pintar itu bukanlah takdir, tapi pilihan. Kalau kita mau pintar, maka harus belajar. Begitu. Kalau kita tidak belajar, maka akan menjadi bodoh. Dan selanjutnya hikmah meyakini qada dan qadar di sini yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Meyakini qada dan qadar ini membuat kita semakin yakin akan kebesaran Allah. Kemudian menumbuhkan kesabaran. Saat kita menghadapi cobaan, kita akan lebih sabar karena yakin dengan semua yang sudah diatur sama Allah. Kemudian menumbuhkan syukur. Kita akan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya adalah menghilangkan kekhawatiran. Kita tidak akan terlalu khawatir akan masa depan karena yakin Allah lah yang mengatur semuanya. Jadi demikianlah yang dapat Ibu sampaikan tentang qada dan qadar. Segala yang baik itu adalah dari Allah, adapun kekurangannya itu adalah dari pribadi Ibu sendiri. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.